Zai ngapain itu sendirian? Kak, Ilalai, kamu ngapain? Ini Ngeliat sendirian. Rasanya kayak cewek dimanapun selalu terancam. Bahkan yang nggak nikah pun ada ancaman kena hal kayak gini. Apalagi yang nikah ya. Gak apa-apa Zai. Oh iya, daripada kita bingung dan makin mikir yang enggak, mending kita ngobrol sama temen yuk. Ayo. Ayo. Assalamualaikum Imawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya teman-teman, ini adalah Imawati yang kita akan diskusi pada sore hari ini. Halo. Nah, sebelumnya, halo Sobat Imnyam. Apa kabar? Kembali lagi nih sama kita di Pokari Jilid 2. Sebelumnya, perkenalkan aku Aul. Dan aku Zai. Dan di sini kita bersama Imawati Alfa. Halo aku Alfa, teman-teman, salam kenal semuanya. Ini perdana jadi mohon maaf ya, aku. Iya. Kalau kita di sini sama-sama diskusi dan belajar. Oke. Mau bahas apa nih? Itu tadi Imawati Zai itu waktu main handphone tuh tiba-tiba cemberut sama kesel. Kenapa tuh, Zai? Ini habis nonton video KDRT. Sedih banget, rasanya perempuan makin lama makin tergusur kan, makin sering kena KDRT. Bahkan yang suami yang notabene mungkin cinta, nikah karena cinta pun bisa KDRT gitu. Apalagi kayak yang nggak ada yang cinta gitu kan. Jadi kayak rasanya nikah pun bukan pilihan yang tepat gitu jadinya. Oke. Menarik ya. Nikah ini bukan pilihan yang tepat gitu. Terus kadang ada sebutan lagi nih kayak married is scary. Nah, itu kan udah merebak di kalangan muda seperti kita Gen Z gitu lah. Terus tiba-tiba tuh kita tuh takut untuk menanggulanginya tuh gimana gitu. Oke. Jadi kita bakal bahas tentang Married is scary. married is scary. Oke. Apa nih yang bakal kita bahas? Pertama apa nih? Kenapa married is scary itu gampang merebak di kalangan muda dan bisa membuat kedoktrin anak muda itu loh. Kenapa kita sebagai anak muda itu gampang terdoktrin terkait dengan hal-hal yang memang yaitu isunya sedang merebak, contohnya adalah married is scary. Oke, ini kita diskusi santai aja ya. Aku disclaimer dulu, di sini aku masih belajar. Aku sebagai mahasiswa profesi psikologi, yang mana mungkin akan aku bahas sedikit, aku respon dari sudut pandang psikologi, juga karena kita sesama muslim, kita tidak terlepas dari bagaimana perspektif Islam memandang itu juga. Termasuk juga ini bukan berdasarkan pengalaman, karena aku juga belum menikah. Gitu. Jadi apa yang akan kita diskusikan ya hasil dari kita belajar bagaimana pernikahan yang sudah dilakukan oleh para ya senior-senior kita yang memang sudah menikah gitu. Oke, jadi kenapa sih married is scary itu merebak di kalangan kita sebagai Gen Z terutama ya. Dan di sini kita sepertinya juga mewakili para Gen Z yang punya kekhawatiran itu, termasuk aku juga bagian dari Gen Z gitu ya. Jadi itu tidak terlepas dari bagaimana informasi-informasi yang kita dapatkan. Jadi sebagai manusia kita itu kan amat sangat terbatas ya informasinya. Sedangkan informasi yang sering kali kita dapatkan, kita konsumsi di media sosial ya adalah isu-isu yang memang sedang booming saat itu. Contohnya adalah married is scary. Makanya akhirnya secara nggak langsung ya kita terdoktrin
dengan isu-isu ketakutan untuk menikah. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita coba flashback di tahun 2018 atau 2019, aku nggak tahu kalian kelas berapa waktu itu. Aku SMA sih waktu itu. Kalian kelas berapa tuh? 2018, 2019, SMP. SMP, oke. Jadi kalau dulu waktu aku SMA, itu trennya bukan ketakutan untuk menikah, tapi justru malah nikah muda. Nah, aku nggak tahu nih apakah teman-teman di sini juga pernah mengalami tren itu, tren ingin cepat nikah muda. Gitu. Nah, jadi dinamis banget ya teman-teman sebetulnya isu-isu atau ya fenomena-fenomena yang kita hadapi. Mulai dari dulu pengennya cepet-cepet nikah atau nikah muda, tapi sekarang justru malah ketakutan untuk menikah. Tapi menariknya adalah saat tren ini muncul, sebetulnya ini adalah alarm loh buat kita supaya yang tadinya itu mungkin ingin segera menikah, adanya fenomena takut menikah ini justru bisa menjadi alarm supaya kita apa? Lebih siap untuk belajar dan mempersiapkan juga ya. Betul, mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Jadi ketakutan ini adalah sebetulnya sebuah alarm gitu. Biar mereka juga berpikir kayak menikah itu bukan karena seneng gitu kan. Selain itu di latar belakang menikah itu juga perlu mempersiapkan mental ataupun ekonomi ya. Jadi mereka terlalu terburu-buru mungkin ya. Betul, jadi persiapannya itu yang benar-benar harus dimatangkan. Bukan hanya mental, ekonomi, tapi juga secara fisik. Itu juga perlu sekali gitu. Apalagi ilmu yang paling penting. Sekarang memang banyak kayak apa ya, banyak anak banyak rezeki itu kan masih melekat banget ya di keluarga, yang malah keluarganya tuh menurutku dari kalangan menengah ke bawah gitu. Yang menengah ke atas malah pemikirannya malah nggak mau punya anak, tapi yang di bawah malah kepinginnya punya anak terus. Oke. Jadi gimana Zai? Dengan itu apakah itu menjadi sebuah masalah? Masalah sih sebenarnya, masalah bagi perekonomian negara. Habis itu juga kan apalagi bilangnya kemarin Indonesia termasuk fatherless ya. Anak yang hidup tanpa sosok ayah itu kan benar-benar sangat bisa menjadi masalah ke depannya, karena dia nggak punya pandangan cara menjadi ayah, cara menjadi suami yang baik itu gimana, yang akhirnya malah mungkin karena konsumsi sejak kecil Ditinggal ayahnya kerja ditinggal gitu ayahnya, dia jadi mengikuti. Karena kasus fatherless itu kan itu juga malah bikin lahir sebuah kayak ada kalimat kayak lebih baik nggak nikah daripada nikah dengan orang yang salah. Itu gimana ya Mbak? Oke, dengan adanya isu fatherless ini lebih baik nggak usah nikah daripada nanti ditinggal-tinggal, nggak ada sosok ayah gitu. Terus anaknya yang jadi korban gitu. Nanti anaknya lagi kembali menjadi victim untuk anaknya lagi, yang akhirnya malah menjadi rantai. Oke, ini menarik ya teman-teman. Sebetulnya terkait dengan fatherless itu adalah isu tersendiri, tapi memang mungkin nggak bisa kita lepaskan dari adanya fenomena marriage is scary. Karena barangkali sebab dari ketakutan menikah adalah khawatir nanti saat punya anak tidak mendapatkan sosok ayah, termasuk juga nanti akan ditinggal suaminya. Nah, menariknya adalah karena sebetulnya yang namanya pernikahan ya teman-teman, sependek yang aku tahu, yang aku pelajari, pernikahan itu kan sebuah komitmen yang mana di dalamnya pun juga kita harus tahu konsekuensi, risiko, dan tantangan ya. Kita lebih mengatakan itu sebagai tantangan supaya ya kita yang mau menikah juga tertantang. Itu bukan untuk menghindari tantangan itu. Salah satunya apa? Ya disepakatinya nantinya untuk sistem kerjanya nih, misalkan dari laki-laki sebagai suaminya, apakah memang mau mencari nafkah jauh di luar kota atau seperti apa, itu kan sebetulnya sebuah hal yang memang sedari proses ta'aruf. Ini menariknya ya, Islam itu kan mengenalkan pada kita, mengajarkan pada kita konsep ta'aruf supaya lebih tahu yang akan menjadi pasangan kita nih, yang akan menemani kita sampai dengan ya kita meninggal, insya Allah gitu ya, bahkan sampai ke surga harapannya. Nah, kita akhirnya bisa berkenalan lebih jauh, nanti akan dibawa kemana bahtera rumah tangga yang akan dibangun bersama.
kalau kita ngomongin tentang fatherless, teman-teman, sebetulnya kita perlu cari tahu konsep ini lahir dari mana. Jadi ini yang jadi PR untuk aku dan teman-teman sejawatku sebagai sesama ilmuwan psikologi gitu ya. Banyak sekali isu-isu yang sekarang teman-teman itu sering suarakan. Apalagi kita sebagai Gen Z, banyak banget istilah baru. Mulai dari fatherless, married is scary, overthinking, dan lain sebagainya. Apalagi tuh isu-isu kesehatan mental. Apa tuh? KDRT Oh, itu juga KDRT. Oke, KDRT itu udah permasalahan yang memang sudah jauh ya. Sudah jauh ada lebih dulu. Banyak banget sekarang isu-isu kesehatan mental seperti yang tadi contoh aku sampaikan. Nah, itu teman-teman, sebetulnya kalau kita kembali ke konsep bagaimana fitrahnya perempuan dan laki-laki itu diciptakan gitu ya. Tugas utama atau kewajiban laki-laki kan memang sebetulnya adalah mencari nafkah. Ini aku juga dapat dari salah seorang guru bahwasannya ada yang menyatakan bahwasannya kehilangan sosok ayah karena memang sering ditinggal kerja. Tapi padahal kerja itu adalah kewajiban dari laki-laki itu sendiri. Gitu. Jadi ya sebetulnya fatherless dalam Islam itu nggak ada. Gitu. Tapi kalau aku jadi penasaran nih, teman-teman sebetulnya menganggap fatherless itu yang seperti apa sih? Coba biar kita luruskan gitu ya. Dan jadi teman-teman yang nonton nih paham kita, apakah ini memang salah satu sebab teman-teman nggak mau menikah karena ada ya fatherless atau seperti apa? Kalau aku sih pribadi memang menganggap fatherless itu seperti apa ya? Yaitu anak yang hidup tanpa sosok ayah. Jadi apalagi anak laki-laki kan cenderung mengikuti ayahnya kan, cenderung mengikuti yang segender. Ya. Nah itu kalau tanpa apa ya, semisal ayahnya pulang pergi pagi, habis itu pulangnya telat banget, anaknya udah tidur, jadi kayak anaknya pun melihat itu, oh nanti dia pasti, apalagi anak kecil kan punya pemikiran yang spontan kan, yang polos. Jadi kalau misalnya mereka ngelihat ayahnya ngelakuin itu, pasti kayak udah apa ya, udah terbentuk di pola pikirnya, oh berarti tugasnya cowok tuh hanya keluar pagi, balik ke rumahnya malam gitu. Jadinya akhirnya malah apa ya, pemikiran yang mengakar gitu. Oke, dari Aul. kalau fatherless tuh lebih ke, kalau dari aku kayak kurangnya kasih sayang dari ayah ke anak gitu loh. Jadi lebih gimana ya, mereka terlalu sibuk dengan ya benar mencari nafkah untuk anaknya, tapi lupa kalau anaknya tuh juga butuh bukan hanya materi tapi juga perilaku ya, kehadiran mereka waktu kita bertumbuh dewasa atau gimana gitu. Oke, ini menarik ya buat teman-teman, apalagi mungkin nanti imawan atau laki-laki yang menonton gitu ya. Apakah teman-teman di sini merasa disudutkan, dipojokkan atau disalahkan? Karena kalau kita coba melihat dari sudut pandang laki-laki, kasihan teman-teman. Kalau misalkan kita berpandangan tugasnya mencari nafkah adalah pergi pagi, pulang malam, anak itu cuma dapet capeknya doang. Tapi pernah nggak sih kita melihat atau bahkan mungkin sosok ayah kita yang memang sama halnya seperti itu, tapi masih mau loh meluangkan waktu bareng kita, bahkan itu di weekendnya aja. Masih ada nggak laki-laki kayak gitu? Masih ada teman-teman. Jadi itu sebetulnya adalah kembali ke pribadi masing-masing, yang mana masih banyak juga loh laki-laki yang masih mau membersamai. Dan termasuk halnya dalam pernikahan, itu yang dibangun adalah konsep kesalingan. Saat perempuan sebagai seorang istri itu tahu laki-laki ini kewajibannya atau suaminya adalah kewajibannya mencari nafkah utama, ya memang tugas untuk mendidik anak itu proporsinya mungkin lebih besar untuk istrinya sebagai ibu gitu. Tapi juga bisa kita sepakati bersama tetap harus ada kehadiran atau keluangan waktu dari sang ayah, suami, untuk bisa membersamai anaknya ini. Jadi di situ tidak ada lagi yang namanya salah menyalahkan, tapi memang benar-benar ditumbuhkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada lagi istilah fatherless, karena
juga itu bagaimana caranya kita sebagai perempuan, nantinya kita sebagai istri bisa memberi pemahaman kepada anak kita bahwasannya memang tugas ayah itu ya mencari nafkah, tapi juga ayah akan selalu berusaha meluangkan waktunya. Jadi memang akhirnya apa, pola pikir, mindset yang terbentuk oleh sang anak itu adalah pandangan yang positif terkait dengan ayahnya. Betul loh, mencari nafkah adalah kewajiban sebagai seorang laki-laki, tapi ayah selalu berusaha yang terbaik untuk memberikan peluangan waktunya, hadir membersamai proses tumbuhnya juga gitu. Jadi kalau kita mengaitkan ini sebagai sebuah masalah dalam pernikahan, mungkin ya itu memang dari bagaimana akhirnya kita melihat laki-laki yang itu belum bisa memberikan atau belum bisa hadir dalam membersamai proses bertumbuh sang anak. Apalagi ini kaitannya juga dengan pola asuh ya teman-teman. Pola asuh yang mana itu juga bisa menjadi sebab adanya permasalahan dalam rumah tangga. Contohnya apa? Yaitu adalah kepribadian anak yang akhirnya tumbuh dengan sikap yang agresif, yang itu bisa menjadi potensi adanya KDRT saat dia sudah menikah gitu. Berarti bisa dikatakan KDRT itu juga karena pola asuh juga ya? Ya, itu bisa menjadi salah satu faktornya. Jadi faktornya itu bisa kita bagi menjadi dua, internal dan juga eksternal. Internal adalah balik lagi tuh terkait dengan bagaimana pola asuh dia saat dia itu masih kecil. Dan ini juga kita nggak membatasi laki-laki sebagai pelaku, bisa juga barangkali perempuan menjadi pelaku. Gitu, itu tidak menutup kemungkinan juga. Nah, jadi benar kata Zai tadi, itu bisa menjadi sebuah rantai kalau tidak segera diputuskan. Maaf ya, aku batuk. Enggak apa-apa. Aman-aman. Gitu teman-teman. Wah, ternyata ngeri juga ya. Ya, ngeri. Makanya sebetulnya menikah itu bukan sebuah hal yang menakutkan. Kalau kata Ustadz Umar Mita nih, ketakutan itu hadir karena ketidaktahuan kita. Jadi ketidaktahuan mengakibatkan ketakutan, dan pengetahuan menghadirkan ketenangan. Gitu. Jadi kalau kita memang takut nih, nauzubillah ya, misalkan takut nantinya kita punya karakter yang agresif, atau mungkin diantara teman-teman ada yang merasa punya kepribadian seperti itu, yang mungkin itu juga terbentuk dari dulu bagaimana dia melihat lingkungan sekitarnya. Kalau kita sudah tahu, kita sudah menyadari bahwasannya itu salah, putuskan dari kita. Jangan kita tiru karena kita tahu dampaknya seperti apa. Gitu. Tapi di satu sisi selain KDRT itu karena pola asuh, tapi itu sebenarnya kalau misal mereka paham agama nih, walaupun pola asuh mereka tuh kayak kurang gimana ya, kurang lurus atau salah gitu. Kalau misal mereka paham agama, apakah KDRT itu bisa tetap terjadi ataupun bisa diminimalisir? Iya, Bisa. Agama itu kan guide kita dalam berkehidupan ya, teman-teman. Makanya ada juga loh orang-orang yang mungkin dari latar belakang hubungan ke orang tuanya atau hubungan orang tuanya itu nggak baik, atau mungkin anak broken home, dia masih bisa tumbuh dengan baik. Salah satunya apa? Bisa jadi karena memang pemahaman dia akan agama juga baik. Orang-orang yang dia temui adalah orang yang tahu dan paham tentang agama. Guru-gurunya pun juga adalah para ahli ilmu. Itu bisa meminimalisir bagaimana akhirnya dia yang balik lagi ya, tadi aku bilang barangkali dia sebetulnya ada bibit kepribadian agresif yang mungkin dia dapatkan dari bagaimana pola asuh saat dia kecil itu membentuk dia, tapi bisa dia redamkan. Akhirnya dia bisa tumbuh menjadi atau dengan karakter yang baik. Gitu. tapi terkadang tuh yang orang paham agama tuh kayak
kan ada nih kasus dari orang yang paham agama tetapi malah melakukan hal yang seperti itu. Jadi di satu sisi mereka tuh paham jika berbuat kayak gitu kepada istri itu hal yang keji ya, tapi mereka kayak seolah-olah lupa akan hal itu. Jadi kita bingung gitu loh. Iya enggak. Jadi dia kayak apa? Agamanya tuh cuman sebatas ilmu, nggak sampai ke hati. Oke. Ini sebetulnya PR bersama ya. PR Kayaknya bersama. nggak bisa dilihat dari luarnya juga kan. Wah dia paham agama, pasti kalau suatu saat nanti mereka menjalin rumah tangga pasti bahteranya insya Allah sakinah mawadah, tapi kan nggak menutup kemungkinan juga kan. Jadi bingung harus melihat dari sisi mana lagi nih gitu. Oke. Sebetulnya kalau kita udah bawa agama, ini suatu hal yang udah paten, karena itu adalah sebuah pedoman untuk kita. Ibarat gini teman-teman, kita aja yang udah belajar agama, walaupun masih tertatih-tatih untuk mengaplikasikan itu ya, mengamalkan itu masih nggak karuan buat berkehidupan. Nah, apalagi orang yang nggak paham agama, nggak jadiin agama itu sebagai pedoman dia. Kayak contoh, kita lagi ujian nih, kita lagi banyak banget ditimpa ujian sama Allah, kita ngerjain banyak banget tugas, tapi kita masih bisa jalan sambil ya Allah ya Allah. Iya, Bayangin orang yang nggak punya agama, bener-bener. udah se-stres apa itu, Iya. udah se-frustasi apa dia, gitu. Kita di titik terendah aja, masih sempetnya, bukan sempetnya ya, tapi memang ya Allah kita masih ada pegangan, kita punya Allah. Makanya aku tuh pernah ikut pelatihan yang itu memang salah satunya ditujukan untuk ditempa habis-habisan. Pelatihan selama kurang lebih 10 hari. Itu kita jalan, isinya jalan terus, udah bukan kayak mendaki gunung lagi. Isinya sebuah perjalanan yang emang itu syarat banget akan hikmah. Dan di situ MOT-nya, Master of Training-nya tuh bilang, justru kami buat program seperti ini dengan berbagai tempaan ujian itu supaya apa? Supaya kita itu menyadari bahwasannya saat kita berada di titik terendah, saat itu pula keimanan kita akan meningkat. Karena apa? Karena di situ kita akan mengingat Allah lagi. Merinding. Bener. Aku juga merinding nih ngomongnya. Kayak dimanapun, kayak kalau kamu ngerasa sendiri di titik terendah tuh jangan ngerasa sendiri gitu kan. Betul. Allah tuh selalu ada gitu, kayak ya Allah kuasamu gitu. Betul. Tapi selepas dari semua ketakutan yang di kalangan Gen Z tuh, married is scary, tapi menurut Imawati membentuk keluarga yang sakinah itu bagaimana, kayak yang diidam-idamkan gitu loh, biar menjadi insya Allah bisa sampai ke jannah, amin gitu. Amin, insyaallah. Oke, ini menarik ya. Tapi kayaknya jangan hanya dibatasi dari perspektifku. Aku pengen tahu juga dari teman-teman seperti apa menggambarkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu gimana sih? Sampai ke jannah harapannya. Kalau dari aku ya masih minim ya. Kan aku juga masih semester muda ini. Masih semester muda, terus ngelihat pernikahan yang sakinah itu kalau dari perspektifku tuh bener kayak mereka tuh cinta satu sama lain tuh bukan karena ya memang benar, selain karena cantik ataupun itu, dia tuh cinta tuh karena Allah gitu loh. Jadi cinta tuh nggak bakalan habis dan malah bikin gimana ya, tentram ataupun gimana ya, selain tentram tuh kayak wah adem ya gitu, tentram gitu loh. Oke. Kalau dari Zay? Kalau dari aku, pernikahan yang sakinah mawaddah gitu yang satu visi misi gitu. Jadi memang apa ya, aku pribadi kalau emang punya umur sampai nanti sampai mungkin nikah, Amin. itu nanti mungkin apa ya, mencari pasangan yang memiliki tujuan yang sama, bukan cuma tujuan dunia tapi juga tujuan di akhirat. Insyaallah. Amin. Oke, menarik ya teman-teman.
Jadi ngomongin terkait dengan bagaimana konsep keluarga sakinah, masing-masing kita dengan berbagai sudut pandang pasti kan punya ya ekspektasi gitu ya. Tapi harapannya ekspektasi itu tidak kita berikan pada manusia karena itu akan berakhir pada kekecewaan. Tapi ekspektasi itu ya kita sandarkan pada Allah. Jadi kita akan menjalankan itu sesuai dengan syariat Allah. Nah, kalau menurut aku sendiri teman-teman, dan dari sedikit yang masih aku pelajari itu ya, konsep dari keluarga sakinah itu betul tadi kata teman-teman, adalah keluarga yang memang menenangkan. Dan itu kan kembali ke kata sakinah sendiri yang artinya adalah tentram atau tenang. Tapi teman-teman, bayangin deh, ini kita lagi di alam kayak gini ya. Teman-teman lihat daun-daun ini cenderung tenang ya, tapi apakah dia selamanya tenang? Enggak. Barusan ada angin yang terpaannya gede banget. Nah, nih kayak sekarang ini nih, Allah hadirin angin langsung biar kita bisa langsung simulasi, teman-teman. Jadi, ini tuh ibarat ini adalah badai-badai yang akan kita terjang nantinya saat kita sudah ada di fase pernikahan itu. Tapi akan terasa bedanya ketenangan sebelum ada badai dengan sesudah ada badai. Contohnya ini tadi, setelah ini kan sepoi-sepoi banget nih, kenceng banget anginnya, tapi kadang juga memberikan kita rasa takut ya, aduh takut nanti ada pohonnya yang tumbang dan lain sebagainya. Tapi saat dia tenang, juga akan menghadirkan ketenangan untuk kita. Dan tenangnya tuh beda, kayak ya Allah, tadi barusan udah ada ketakutan seperti itu. Nah, itu kan sensasinya beda ya teman-teman. Tenangnya tuh yang benar-benar tenang banget gitu. Sama yang dimaksudkan sakinah dalam keluarga gitu ya, kalau kata Ustadz Adi Hidayat, itu adalah ketenangan setelah berbagai persoalan itu sudah dihadapi, sudah dilalui gitu. Makanya tadi kalau misalkan Zai bilang pernikahan sakinah itu memang yang berfokus pada visi misi, dan itu bukan hanya tentang dunia tapi juga akhirat, ya itu benar. Kenapa? Kalau kita sudah punya visi teman-teman, kita menikah nih karena ada kesamaan visi dengan pasangan kita masing-masing nantinya. Pasti kalau misalkan ada yang namanya ujian itu kan suatu hal yang pasti ya. Bahkan di setiap fase usia kita, dulu kita balita itu belajar buat berjalan, pasti kan ada jatuhnya. Tapi kita pengen untuk bisa terus jalan, bahkan kita pengen lari. Terus habis itu kita udah SD, bahkan TK, pengen belajar sepeda. Iya, teman-temanku bisa naik sepeda, aku juga pengen. Tapi banyak jatuhnya. Apakah habis itu kita menyerah? Enggak. Nah, ini jadi pertanyaan. Kenapa malah saat kita sudah dewasa saat ini, kita malah membatasi diri kita? Gitu. Nah, makanya visi itu penting banget. Bahkan bukan hanya untuk menikah, tapi dalam kita berkehidupan. Supaya apa? Supaya kalau kita nemu nih sebuah masalah, ujian-ujian dan musibah yang nantinya akan menghadapi kita, akan hadir, itu bisa kita anggap sebagai kerikil-kerikil. Itu hanya kerikil yang nantinya balik lagi, itu akan menjadi atau berakhir menjadi sebuah ketenangan saat kita sudah bisa melalui itu. Nah, makanya yang namanya pernikahan menurut aku ya, itu adalah sebuah proses bertumbuh. Termasuk kita hidup itu nggak terlepas dari bagaimana kita terus bertumbuh. Kita sebagai seorang anak, kita terus belajar. Kita akan tumbuh terus. Secara pola pikir pun juga kita akan terus tumbuh. Nah, terus habis itu sebagai mahasiswa teman-teman sekarang ini nih, juga belajar di dalam fase kehidupan yang baru lagi, babak baru lagi. Nanti udah lulus jadi sarjana, belajar lagi ya. Gitu. Jadi memang selain proses bertumbuh, ini adalah proses kita untuk bisa terus belajar. Gitu. Termasuk nanti kalau menikah, kita sebelum menikah aja belajar. Menikah pun juga pastinya akan belajar. Kita ketemu dengan karakter baru lagi yang akan menjadi pasangan kita nantinya. Itu juga proses belajar. Kita menerima keluarganya juga proses belajar. Kita sebagai istri belajar, sebagai seorang ibu belajar. Kalau nantinya anak-anak kita menikah, kita menjadi seorang nenek, kakek, gitu, itu juga belajar. Gitu. Nah, jadi ini adalah tentang kemauan kita untuk bisa terus belajar. Kalau kata salah satu seniorku nih ya teman-teman, dengan merebaknya isu menikah itu menakutkan,
ya memang harus menakutkan. Karena ini akan berisi tantangan-tantangan. Maka apa? Maka biar para pemberani yang menjalankan. Benar. Gitu. Berarti emang menikah itu menakutkan bagi orang yang bilang nikah itu nggak takut kok, karena mereka itu udah belajar berarti ya? Ya, Oh, udah mempersiapkan juga. gitu. Jadi bisa dibilang menikah itu menakutkan bagi mereka yang emang belum waktunya masih tahap mereka harus belajar lagi gitu. Ya, dan yang namanya belajar itu kan nggak pernah mengenal waktu ya. Iya. Kapanpun, dimanapun, ya kita akan terus belajar. Gitu. Dan orang bilang, termasuk yang aku yakini ya, menikah itu nggak ada kata siap. Ya emang benar gitu, tapi kita pasti kan punya indikator tertentu. Bagaimana nantinya kita akan menargetkan waktu pernikahan itu. Sekalipun masih tetap ada ketidaksiapan. Makanya balik lagi, ya kita mau nggak mau harus terus belajar. Gitu. Jadi gimana Zai? Apa itu namanya? Keresahannya itu sudah terjawabkan gitu. Sudah. Jadi alhamdulillah di Pokari sore hari ini bisa mencurahkan keresahan Zai gitu. Alhamdulillah. Sama-sama belajar ya Zai. Jadi saranku kalau semisal ada teman-teman yang di luar sana yang juga merasakan keresahan yang seperti aku rasakan, mungkin bisa dibuka lagi pemikirannya. Iya. Dan berhenti menyamakan atau mensamaratakan semua hal gitu. Itu mungkin tren-tren itu terjadi pada beberapa orang, tapi Iya. masih ada beberapa orang lain yang mungkin mereka memiliki suami atau pasangan yang sama baiknya. Iya. Jadi seperti ya bisa jadi masalah itu bisa buat kita belajar gimana biar hal itu tidak terjadi di keluarga kita nanti ataupun keluarga teman-teman nanti, insya Allah, amin. Tapi sebelum kita sampai ke closing nih Mbak, sebelum sampai di closing, dari kita boleh minta dari Imawati Alfa untuk memberikan statement gitu buat teman-teman di luar sana biar mereka tuh bisa tercerahkan gitu, kalau enggak terbukakan gitu loh pikirannya. Oke, mungkin singkat aja ya teman-teman. Dan ini aku dapatkan dari salah seorang guru. Tadi juga sempat aku mention kalau teman-teman notice bahwasannya teman-teman, bahwasannya ketidaktahuan itu mengakibatkan ketakutan dan pengetahuan itu menghadirkan ketenangan. Jadi pada akhirnya teman-teman, hidup ini adalah tentang kita yang mau terus belajar di setiap fase kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Terima kasih Mbak. Terima masukannya. kasih kembali atas Jadi- kesempatannya. Jadi kita udah agak terdoktrin lagi nih. Alhamdulillah. Married Terdoktrin itu- apa tuh? Married is scary. Oh, jadi udah nggak scary lagi ya? Ya, Menjadi pemberani untuk iya, insya Allah. menerima tantangan Bismillah. pernikahan itu ya, insya Allah. Besok kalau sudah waktunya. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman gimana nih? Sudah ikut tercerahkan belum? Semoga sudah ya, semoga dan perbincangan diskusi kita tuh bisa berdampak positif buat teman-teman juga. Terima kasih kepada Imawati Alfa atas Pokari Jilid 2. Terima kasih kembali. Ini bukan Pokari Sweat ya, tapi Pokari Sweet. Iya, benar. Soalnya muslimah jadi Pokari sweet. Selanjutnya kami pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kecuci otaknya. 3 2 3 Ya, Mbak.